Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Barin Afifah dengan NIM 2406071100001, program studi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Dasar Organisasi Informasi, dosen pengampu Bapak Ahmad Nizam Rifki. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 1 dari buku The Organization of Record Information. Yang pertama, kita akan membahas tentang the need to organize, yaitu pentingnya pengorganisasian. Pengorganisasian informasi adalah kunci untuk mempermudah pencarian dan pemanfaatan informasi. Tanpa pengorganisasian yang baik, informasi bisa menjadi tersembunyi, tidak terstruktur, dan sulit diakses. Dalam dunia modern, pengorganisasian informasi mendukung keputusan yang lebih cepat dan tepat. Contohnya yaitu pada sebuah perpustakaan, tanpa sistem pengorganisasian akan membuat pengunjung kesulitan untuk menemukan buku yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang the nature of the organization of record information, yaitu sifat pengorganisasian informasi tercatat. Pengorganisasian informasi bertujuan untuk memudahkan akses pencarian dan penggunaan informasi. Teknik pengorganisasian dapat berupa penggunaan sistem klasifikasi indeks dan struktur metadata. Pengorganisasian dapat dilakukan baik secara manual maupun otomatis menggunakan sistem komputer. Contohnya yaitu pada perpustakaan menggunakan sistem klasifikasi seperti Dewey Decimal Classification atau DDC untuk menyusun buku berdasarkan topik. Yang ketiga, tentang Organization of Information in Different Contexts, yaitu pengorganisasian informasi di berbagai konteks. Pengorganisasian informasi tidak seragam, tergantung pada konteks di mana informasi itu digunakan. Konteks utama yang dibahas dalam buku ini yaitu perpustakaan, arsip, museum, dan lingkungan digital. Baik, kita akan membahas tentang perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat utama atau lembaga untuk mengorganisir informasi fisik dan digital. Sistem klasifikasi yang digunakan untuk organisasi yaitu buku berdasarkan topik, jenis materi, atau penulis. Sistem pengindeksan katalog memungkinkan pengguna untuk mencari buku berdasarkan kata kunci. Contohnya yaitu sistem Dewey Decimal Classification atau DDC atau Library Compressed Classification atau LCC, digunakan untuk mengelompokkan buku sesuai dengan tema ataupun subjek. Selanjutnya kita membahas tentang arsip. Arsip menyimpan informasi historis atau administratif seperti dokumen resmi, surat, dan rekaman sejarah. Pengorganisasian arsip mengandalkan kategori waktu, misalnya tahun dokumen diterbitkan, jenis dokumen, atau aspek lainnya yang relevan dengan organisasi atau topik. Tujuan pengorganisasian arsip adalah untuk menjaga keutuhan dan aksesibilitas informasi jangka panjang. Selanjutnya, museum. Museum mengorganisir koleksi seni dan objek berdasarkan tema tertentu, seperti periode waktu, aliran seni, atau asal geografis.
Pengorganisasian ini penting untuk memfasilitasi pencarian objek dan mendukung tujuan edukasi dan konservasi. Contohnya di museum seni, karya seni dari zaman Renaissance mungkin disusun terpisah dari karya seni modern untuk memudahkan pemahaman pengunjung. Lalu online setting, yaitu pengaturan online di lingkungan online. Pengorganisasian informasi dilakukan dalam bentuk struktur web portal digital dan depositori informasi, navigasi situs web, menu kategori, dan pencarian berbasis kata kunci adalah teknik umum untuk mengorganisir informasi secara digital. Contohnya e-commerce mengorganisir produk berdasarkan kategori, misalnya pakaian dan elektronik secara sendiri. Dan terdapat filter pencarian untuk memudahkan pembeli. Selanjutnya ada internet. Internet mengandalkan teknik pengorganisasian seperti pengindeksan mesin pencari dan penggunaan metadata untuk menghubungkan informasi. Pengindeksan membuat informasi mudah ditemukan oleh pengguna melalui kata kunci atau frase pencarian. Contohnya yaitu Google mengindeks miliaran halaman web agar pengguna dapat menemukan informasi yang relevan dan mudah dicari. Selanjutnya terdapat semantik web atau web semantik dan link data atau data terkait. Web semantik memungkinkan komputer dan mesin untuk memahami data dalam konteks yang lebih dalam dan menghubungkannya dengan cara yang lebih relevan. Sedangkan link data adalah konsep menghubungkan data secara langsung di web, memungkinkan informasi untuk lebih terintegrasi dan saling terkait. Contohnya penggunaan antologi untuk menghubungkan informasi tentang topik terkait di web semantik. Lalu digital collection atau koleksi digital merujuk pada elektronik yang disimpan dan dikelola dalam format digital seperti e-book, video, atau gambar. Pengorganisasian koneksi digital menggunakan teknologi seperti repositori digital dan sistem pengarsipan berbasis metadata. Contohnya koleksi arsip digital di perpustakaan universitas yang memungkinkan akses ke dokumen dan jurnal secara online. Selanjutnya, arsitektur informasi, yaitu pengorganisasian dan desain struktur informasi dalam sistem atau situs web untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna. Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna menemukan informasi dengan sedikit usaha. Contohnya yaitu website berita memiliki arsitektur yang memungkinkan pembaca dengan cepat menemukan kategori berita yang mereka minati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengindeksan atau indeks dan ringkasan atau abstrak. Indexing atau pengindeksan yaitu proses pengorganisasian informasi berdasarkan kata kunci atau kategori yang memungkinkan pencarian yang cepat dan mudah. Ringkasan atau abstraktif yaitu penyusunan ringkasan dari suatu dokumen atau artikel untuk memberikan gambaran umum tanpa harus membaca seluruh teks. Contohnya yaitu pada artikel ilmiah, sering dilengkapi dengan indeks dan abstrak untuk memberikan gambaran cepat tentang isi dokumen. Selanjutnya yaitu record management atau manajemen catatan. Manajemen catatan adalah proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengarsipan dokumen administratif untuk menjaga aksesibilitas dan keutuhan catatan.
Pengorganisasian yang tepat memastikan catatan dapat ditemukan dengan cepat saat dibutuhkan. Contohnya yaitu manajemen catatan di perusahaan yang mengatur arsip dokumen seperti kontrak dan laporan keuangan. Selanjutnya, personal information management, yaitu manajemen informasi pribadi mengacu pada pengelolaan informasi pribadi sehari-hari, termasuk email, dokumen, dan tugas. Penggunaan perangkat digital dan aplikasi untuk membantu mengorganisir informasi pribadi. Contohnya, penggunaan aplikasi seperti Google Drive untuk mengelola catatan dan file pribadi. Yang terakhir yaitu knowledge management, yaitu manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses pengorganisasian berbagi dan memanfaatkan pengetahuan dalam organisasi untuk meningkatkan inovasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan. Sistem manajemen pengetahuan sering digunakan dalam perusahaan untuk berbagi informasi antara karyawan dan pengelola praktik terbaik. Contohnya penggunaan intranet pada perusahaan untuk berbagi informasi, artikel, dan dokumentasi yang membantu karyawan. Tantangan dan perkembangan dari Organization of Record Information atau organisasi informasi terekam melibatkan sejumlah aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang terekam, baik itu dalam bentuk fisik maupun digital. Berikut adalah beberapa tantangan dan perkembangan dalam bidang ini. Tantangan dalam Organization of Record Information yaitu 1. Volume data meningkat. Dengan meningkatnya jumlah data yang dihasilkan setiap hari, baik melalui teknologi digital, internet, maupun media sosial, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengorganisir dan menyimpan informasi yang sangat besar tersebut dengan cara yang terstruktur dan dapat diakses dengan efisien. Yang kedua, penyimpanan dan pemeliharaan jangka panjang. Teknologi penyimpanan data yang digunakan saat ini seperti hard drive atau cloud mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal keberlanjutan dan pemeliharaan arsip data yang penting. Penyimpanan dalam format yang cepat usang juga menjadi masalah. Yang ketiga, aksesibilitas dan keamanan. Menjamin bahwa informasi yang terekam dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang, namun tetap aman dari ancaman siber atau penyalahgunaan menjadi tantangan besar. Pengelolaan hak akses dan perlindungan data pribadi juga semakin penting. Kualitas dan integritas data. Seiring dengan berkembangnya volume data, ada tantangan dalam memastikan bahwa data yang diorganisir tetap akurat, relevan, dan tidak terkontaminasi dengan informasi yang salah. Penyaringan dan verifikasi informasi menjadi aspek penting. Perkembangan dalam Organization of Record Information. 1. Sistem manajemen informasi elektronik. Dengan digitalisasi informasi, banyak organisasi yang beralih ke sistem manajemen informasi elektronik yang memungkinkan pengelolaan data secara lebih efisien. Sistem ini dapat mencakup perangkat lunak untuk pengarsipan, pencarian, pengeditan, dan distribusi data secara digital. Yang kedua, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin AI digunakan untuk membantu dalam pengelolaan informasi yang terekam, seperti dalam hal penyaringan data, klasifikasi otomatis, dan pencarian informasi yang relevan. Ini membantu mempermudah proses pengorganisasian dan pengambilan data. Yang ketiga, Big Data dan Analitik. Dengan perkembangannya konsep Big Data, pengolahan informasi yang terekam menjadi lebih mudah dan cepat. Alat analitik ini memungkinkan organisasi untuk mengambil wawasan yang lebih mendalam dari data yang besar dan terorganisir, yang sebelumnya sulit dikelola. Jadi, kesimpulan bab 1 dari buku The Organization of Record Information membahas tentang pengenalan dasar mengenai pengelolaan dan organisasi informasi yang tercatat.
Kesimpulannya, materi ini menekankan pentingnya manajemen informasi yang efisien untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Buku ini menguraikan konsep dasar mengenai jenis-jenis rekaman, cara pengelolaan rekaman secara sistematis, serta peran teknologi dalam penyimpanan dan pengambilan data. Dalam bab ini juga membahas pengelolaan rekaman dan bagaimana strategi organisasi dapat dioptimalkan untuk memastikan aksesibilitas dan keamanan informasi yang tercatat. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.